Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kembali lagi kita boleh berada di hari Minggu, di bulan, kita percaya di bulan ini, sukacita bahkan anugerah Tuhan. Apapun yang kita alami, yang terjadi di dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa Allah selalu menyertai setiap kita. Bahwa Tuhan gak pernah menjanjikan setiap kita keadaan kita akan selalu baik. Tidak Bapak Ibu, tetapi yang Tuhan janjikan, Allah berfirman bahwa apapun kondisi keadaan kita, Allah tetap menyertai dan tidak meninggalkan kita, bahkan di situasi apapun. Mari Bapak Ibu, saat ini kita bawa hati kita dimanapun Bapak Ibu berada, bahkan yang di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah Yabes Ministry ini, kita percaya kuasa Tuhan, bahwa bahkan kehadiran Tuhan itu gak terbatas dalam kehidupan kita. Amin. Bersama-sama kita berdoa, kita satukan hati. Bapa, kami ucapkan syukur kami buat segala yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi setiap kami yang mengasihi, bahkan bagi yang belum mengenal Engkau, bahkan yang belum percaya kepadamu, Tuhan tetap mengasihi. Dan kami bawa syukur kami lewat pujian ini Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, oh, oh. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat pujian ini jadi kekuatan dan iman kita. Panggil dia Bapa. Bapakku datang dan berserah. Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Katakan Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang Bapa, Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau sempurna, Kau cahaya, cahaya hidupku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Sungguh Kau harapan kami, harapan dalam kesusahan. Kau buktikan, buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Kesetiaan-Mu
Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kami sepakat, kami panggil Kau Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Mari dengan iman nyatakan Immanuel, Immanuel, Kau beserta kami. Immanuel, Kau beserta kami. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu dan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Kau beserta kami, Kau beserta kami, Yesus. Immanuel, Immanuel. Mari nyatakan pengharapan kita Bapak Ibu. Meskipun di tengah kondisi yang saat ini terjadi, mari tetap berpengharapan. Dia Immanuel, Dia beserta kita. Setiap masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kau Immanuel, 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 Immanuel. Kau Immanuel. Mari mulai berkata-kata, ucapkan setiap hal yang menguatkan iman kita Bapak Ibu. Haleluya. Kau Allah beserta kami. Gak pernah sedikit pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kau Immanuel, Immanuel, Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Yes, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Amin. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Nyanyikan Hosana, Hosana, Hosana bagi Rajaku. Hosana, 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 Hosana. Katakan layak, layak dipuji, disembah. Katakan, Kau yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan layak, layak dipuji, disembah. Kau yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan Hosana, 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 Hosana. Katakan layak, layak dipuji, disembah. Amin. Kuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar Mari nyatakan layak, layak, layak dipuji, disembah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala, nama-Mu besar. Amin. Terpuji
namamu besar, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya, haleluya. Kau layak, kau layak, kau layak, kau layak, kau layak, engkau layak, engkau layak, hanya kau yang layak, kau layak, kau layak, engkau layak. Mari sambil kita bangkit berdiri katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Hosana, 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 Hosana. Layak disembah, Kau berkas dulu, sekarang dan selamanya, selamanya. Raja atas segala, namamu besar, namamu besar. Sekali lagi nyatakan, Kau layak, 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 layak dipuji, disembah. Kuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala, namamu besar, besar, termulia. Namamu, namamu besar, termulia. Namamu, namamu besar, termulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Raja di atas segala raja yang bertahta atas pujian kami. Kami tahu saat ini kami serahkan segala kekhawatiran, segala keraguan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai setiap kami. Dan kami sangat mengucap syukur buat semua yang baik yang kami terima, bahkan kondisi apapun. Kami tahu secara mata jasmani kami nggak bisa melihat rencana Tuhan. Tetapi kami percaya dengan iman, meskipun kami belum melihat rencana Tuhan yang baik, tetapi kami percaya dengan iman Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang baik. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menyambut firman Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena Engkau selalu tinggal di dalam kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Ya Bapak Ibu, kita akan menyambut pastor kita saat ini. Kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah, Pastor Okta. Kami persilakan waktu dan tempat. Shalom semua.
jemaat yang ada di rumah, jemaat The Power of Grace, jemaat Yabes maupun yang ada di Bekasi, Cikarang maupun yang ada di Bandung. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai rest inside. Tuhan Yesus mengatakan jangan engkau khawatir. Ya, saat-saat seperti ini pasti muncul rasa khawatir, muncul rasa takut. Terkadang kita sebagai manusia mengatakan itu normal, itu biasa sebagai manusia. Tetapi firman Tuhan minggu lalu mengajarkan kepada kita bagaimana jangan khawatir apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Jangan khawatir apa yang kamu pakai, sebab semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi saya punya satu statement ya. Jadi begini. Statementnya begini. Perhatikan baik-baik, yang di rumah simak baik-baik bahwa rasa khawatir, rasa takut, rasa tidak percaya itu selalu didahului dengan yang namanya pengenalan kepada Allah yang salah. Pahami sekali lagi. Rasa khawatir, rasa takut, rasa tidak percaya, rasa kurang percaya itu diawali dengan adanya pengenalan akan Allah yang salah. Itu sebabnya dikatakan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa dikatakan janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apakah yang kamu pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau saat ini di dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini Anda merasa khawatir, Anda merasa takut, Anda menjadi goyah iman Anda, tolong cek hati iman Anda seperti apa, hati Anda kondisinya seperti apa. Itu karena Anda salah mengenal Allah. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya dikatakan bagaimana kita bisa mengenal Allah, dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita harus mencari kebenaran Allah? Karena di dalam kebenaran Allah, di situ kita bisa mengenal Allah. Kebenaran Allah adalah firman Allah, firman Kristus. Iman timbul daripada dengar-dengaran akan firman Kristus. Jadi ketika kita mendengar firman Allah, mendengar firman Kristus, maka akan muncul iman. Kita tahu kebenaran apa saja yang disediakan oleh Allah bagi kita. Kita tahu kebenarannya Allah yang kita sembah seperti apa. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel, di mana ketika Allah menghendaki bangsa Israel bertemu, bangsa Israel mengatakan kepada Musa, engkau saja yang bertemu. Karena apa? Di benak orang Israel, di pikiran orang Israel, Allah yang mereka sembah itu Allah yang mengerikan, Allah yang menghukum. Kita yang hidup di dalam kasih karunia tahu kita sudah diselamatkan di dalam Kristus oleh karya Kristus di atas kayu salib. Tapi mengapa kita seringkali di dalam pikiran kita pada saat seperti ini, seringkali muncul di pikiran kita, Allah kemana? Seolah Allah, kesetiaan Allah tidak ada. Padahal dikatakan di situ bahwa Allah itu adalah setia. Buktikan kesetiaanmu, engkau buktikan kesetiaanmu. Perhatikan baik-baik, saya sengaja membawa firman Tuhan lebih cenderung untuk menguatkan iman saudara. Karena di saat-saat seperti ini, apa yang Anda miliki, kepintaran, kekuatan, kesehatan, kehebatan Anda mencari uang, kehebatan Anda bekerja, kepintaran Anda di dalam sekolah, itu udah gak laku, saudara. Ya, itu sudah tidak laku.
Anda nggak bisa, mau petinggi siapapun di dalam menghadapi ini nggak bisa kecuali dengan iman kepada Kristus. Sebab dikatakan bahwa iman itu merupakan pintu masuk kepada kasih karunia. Anda gak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam kasih karunia-Nya kalau tidak melalui iman. Iman muncul dari dengar-dengaran. Dengar-dengaran akan apa? Firman Kristus. Karena di dalam firman Kristus ada kebenaran. Dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu, Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Jadi ketika kita tahu bahwa jalan masuk kepada kasih karunia, di dalam kasih karunia seluruh kelimpahan, seluruh penyediaan Tuhan itu ada. Gak ada di tempat lain, saudara. Adanya hanya di dalam kasih karunia. Pintu masuknya adalah iman. Iman timbul dari mana? Dengar-dengaran akan firman Kristus. Di dalam firman Kristus ada kebenaran. Dan dikatakan kebenaran itulah yang memerdekakan. Kebenaran itulah yang memerdekakan rasa khawatirmu. Kebenaran itulah yang memerdekakan rasa takutmu. Kebenaran itulah yang membenarkan rasa kecewamu. Memerdekakan rasa kecewamu. Kebenaran itulah yang memerdekakan rasa tidak kurang percayamu. Belenggu-belenggu yang ada di dalam diri kita, yang membuat kita menjadi kurang percaya, takut, khawatir, gelisah, itu dimerdekakan hanya satu, oleh kebenaran firman Kristus. Mungkin Anda datang ke motivasi, bagaimana ke motivator, bagaimana saat ini supaya saya bisa menghadapi gelombang pandemi COVID-19. Mungkin motivator hanya membangkitkan gairahmu. Itu bersifat sementara. Yang kita hadapi bukan gelombang penyakitnya. Yang kita hadapi adalah roh-roh ketakutan, roh-roh ketidakpastian. Bagaimana nasib saya ke depan? Kapan ini berakhir? Setelah berakhir bagaimana? Orang udah mikirnya sampai sana. Tapi ingat, di dalam firman Kristus dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini yang harus kita pegang. Supaya setiap saat ketika muncul suatu gelombang-gelombang, hambatan-hambatan, rintangan apapun, kita bisa. Ya? Dan kita sudah belajar inside rest minggu lalu. Bagaimana kita beristirahat di dalam. Jangan khawatir, tetap tenang, jangan takut, pandang salib Kristus, pandang keselamatan yang dari Allah, pandang Yasa, pandang Yesua. Oleh karena itu di dalam rest harus selalu memandang, menegakkan salib Kristus. Anda tidak usah lagi takut apa yang Anda makan. Kalau Anda merasa takut apa yang besok saya makan apa, itu sama aja Anda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Ini kuncinya, mengenal Allah. Itu disebutkan di dalam firman Allah tertulis bahwa berikan aku roh hikmat dan wahyu supaya aku dapat mengenal Allah dengan benar. Jadi hikmat, pewahyuan itu penting. Kapan kita dapat? Ada ketika kita rest. Ada ketika kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita ada di dalam waktu istirahat Tuhan. Dan tentu saja apa yang dikatakan bahwa dari dalam mengalir aliran-aliran kehidupan, air hidup, mengalir air hidup. Ketika kita berdiam, rest secara insight. Tidak khawatir, tidak takut. Tidak gelisah, maka itu akan mengalir keluar. Pasti berimpak kepada tubuh kita. Berimpak kepada pikiran kita. Itu sebabnya hari ini saya beri judul, tema saya adalah, yang tadi bukan khotbah, yang tadi ngulang aja. Itu adalah rest, adalah physical rest. Jadi rest secara fisik itu seperti apa sih? Orang ngomong rest.
Pak Okta ini ras karena cukup segala sesuatunya. Tidak, saudara. Saya pun punya pergumulan. Punya permasalahan. Setiap orang punya permasalahan. Tetapi seperti yang saya katakan kemarin, bagaimana kita merespon. Respon kita itu yang sangat menentukan. Kalau respon kita, saya menyerah, Anda kalah. Kalau respon kita adalah saya menang karena saya melihat salib Kristus telah menyelesaikan segala sesuatunya, Anda menang. Itu yang paling penting. Semua orang punya permasalahan. Tidak ada yang tidak punya permasalahan. Tapi respon. Yang paling penting respon kita saat menghadapi persoalan, saat menghadapi permasalahan. Jangan akhirnya kita baru menyadari di akhir kehidupan kita, ternyata Tuhan baik. Sayang sekali. Padahal Tuhan menginginkan kita ketika kita bekerja, ketika kita mengenal kasih karunia-Nya, Tuhan pingin supaya ada buah yang kita hasilkan. Itu sebab dikatakan bahwa firman Allah akan jatuh di tanah yang subur, berakar kuat dan berbuah. Bukan berarti ketika Anda tidak berbuah, Anda tidak selamat, bukan ya. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya bahwa Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, kemudian dia kemudian dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda selamat. Tidak ada yang menggagalkan keselamatan itu lagi. Sekalipun peperangan, sekalipun penganiayaan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Dan kita akan belajar dari rest inside. Dikatakan di dalam Yohanes 7 ayat 38 ya. Yohanes 7 ayat 38 kita buka. Yohanes 7 ayat 38, yang di rumah boleh membuka kitab Alkitabnya, karena kita akan banyak mendasari setiap apa yang kita dapatkan saat ini adalah dengan firman Tuhan. Saya bacakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ketika kita berdiam di dalam hadirat Tuhan, kita rest, mengistirahatkan di hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Mengalir aliran air hidup. Berarti dari dalam mengalir. Ketika dari dalam mengalir pasti memberikan impak kepada tubuh. Kita kadang-kadang berbicara, bagaimana saya menjadi terang? Kenapa dikatakan kehidupan orang percaya merupakan terang? Hati-hati loh kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena dari kehidupan itulah orang bisa melihat. Dulu saya masih sering mendengar, bahkan sering kali mendengar orang Kristen itu penuh kasih. Kenapa? Dari kehidupan. Tapi mari kita lihat sekarang pada saat zamannya pandemi COVID-19. Apakah kita sebagai orang percaya terang itu keluar? Harus kita renungkan, saudara. Jadi ketika orang-orang yang selalu ada rest secara insight, itu pasti saya jamin 100% terang itu keluar dari dalam. Dari dalamnya keluar air. Enggak usah susah-susah, saudara. Untuk menjadi terang, garam, dan terang dalam kehidupan kita sehari-hari. Enggak usah susah-susah. Enggak usah mikir yang ribet. Kebanyakan orang percaya, saya harus melakukan apa ya? Saya harus melakukan apa ya? Kalau kita hidup di dalam kebenaran, percaya ada di dalam kebenaran Tuhan, selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, saya jamin pertanyaan itu tidak akan pernah ada. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita itu menggerakkan kita. Itu yang paling penting. Perhatikan baik-baik. Nah, untuk kita kenapa begitu penting rest inside, rest outside ya. Kalau kemarin rest inside dari dalam ya. Rest outside ya. Jadi physical rest. Bagaimana sih secara fisik kita beristirahat? Kita buka di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Ya. Perhatikan baik-baik. Tidak kebetulan saya bawakan firman ini, kondisi memang pandemik, kondisi lagi harus stay at home, stay safe, stay health, dan stay at home, ya, PSBB.
Untung tidak lockdown. Ya, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh, katakan hari ketujuh, telah menyelesaikan pekerjaan, katakan menyelesaikan. Pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah, katakan berhentilah. Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya. Pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa Allah selesai mendandani, menciptakan, membuat dunia ini sebagaimana gambaran, sebagaimana apa yang ada di dalam pikiran Allah. Selesai semua. Ketika Allah pada hari ketujuh, Allah mengatakan berhenti dari segala pekerjaan. Berhenti di situ dikatakan bahasa aslinya adalah rest. Beristirahat. Dari segala pekerjaannya. Jadi nggak ada yang dikerjakan Allah. Dia berhenti. Sama seperti ketika Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Kalau kita baca firman Tuhan, kata duduk itu diterjemahkan rest. Artinya apa? Bahwa Allah beristirahat bukan karena lelah, saudara. Allah beristirahat bukan karena capek. Allah beristirahat bukan karena letih. Tetapi Allah telah menyelesaikan. Berarti kalau dikatakan telah menyelesaikan, ada yang perlu diciptakan lagi? Ada yang perlu dibuat lagi? Selesai. Mungkin ada di benak orang-orang percaya, berarti Tuhan capek ya? Tidak, saudara. Ya. Dan di sini Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Hati-hati. Banyak orang merasa, tenanglah, seminggu ini kok sekali aja gak ke gereja. Gak apa-apa. Selalu excuse, tapi lihat ya, perhatikan ini firman Tuhan. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Kata Allah menguduskan, kata menguduskan itu memisahkan. Set apart, memisahkan dari yang lain, dibuat spesial. Kalau Allah saja membuat hari ketujuh itu merupakan hari spesial, dia beritahukan hari ketujuh aku memberkati dan menguduskan. Lihat, memberkati, menguduskan. Berarti hari itu merupakan hari yang spesial juga bagi kita. Yang lebih uniknya dikatakan bahwa Allah memberkati. Kita diam, kita beristirahat, tidak melakukan apa-apa. Katanya kan tadi dikatakan bahwa dari segala pekerjaan. Mungkin kita punya usaha saat ini. Mungkin kita punya pekerjaan saat ini. Berhenti. Karena janji Tuhan adalah Allah memberkati dan menguduskan. Saat ini Anda duduk, Anda firman Allah. Kalau Anda percaya sepenuhnya kepada firman Allah, hari ini, saat ini juga Anda diberkati. Ini firman Tuhan, bukan kata Pak Okta, firman Tuhan. Ya. Kalau firman Tuhannya salah, lapor LAI, karena saya ngambil dari Alkitab LAI. Perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kalau Tuhan suruh, ini hari ke-7. Aku beristirahat dari segala pekerjaanku. Disebut hari Sabat. Perhatikan baik-baik, Sabat manusia diciptakan bukan untuk hari Sabat. Ingat loh. Tetapi Sabat dibuat Allah untuk manusia. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa sehari-hari, mungkin hari pertama sampai hari ke-6 Anda capek, Anda letih, bekerja, berusaha, secara emosional Anda letih. Tuhan tahu itu. Oleh karena itu dibuatlah Sabat.
Supaya kita bisa beristirahat, bisa rest di dalam hadirat Tuhan. Supaya Allah bisa memberikan makanan rohaninya yang menguatkan. Tadi dikatakan makanan rohani adalah kebenaran, itulah yang memerdekakan. Jadi sayang sekali kalau masih banyak orang percaya yang masih berpikiran, saya nggak ke gereja sekali aja nggak apa-apa. Padahal itu kudus. Pada saat itu Anda diberkati. Anda nggak usah. Kenapa Tuhan selalu mengatakan di depannya selalu, aku memberkati dan menguduskan hari itu. Supaya Anda tidak khawatir. Anda datang bukan bawa kekhawatiran Anda. Kalau kita benar-benar mengenal kebenaran itu, kita datang karena kita tahu Yesus sudah menyelesaikan. Tidak ada lagi rasa khawatirku, tidak ada rasa takutku. Sekalipun aku meninggalkan anak istriku, sekalipun aku meninggalkan pekerjaanku, sekalipun aku meninggalkan usahaku, Tuhan memberkati. Ini janji Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau Anda merasa khawatir, Anda nggak kenal Allah yang sebenarnya seperti apa. Di dalam Keluaran 3 ayat 17. Keluaran 31 ayat 17. Ya, kenapa begitu penting? Kenapa begitu penting rest pada hari ke-7 secara fisik? Ya. Dikatakan, antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Lihat, suatu peringatan untuk selama-lamanya. Bukan pada saat itu, tapi untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Perhatikan baik-baik. Ini antara aku dan orang Israel. Di mana dikatakan, ini peringatan untuk selama-lamanya loh. Bukan untuk pada masa Israel saja. Bukan pada saat Allah bersama bangsa Israel saja. Tetapi selama-lamanya. Ingat baik-baik, 6 hari loh kamu boleh bekerja. Hari ke-7 berhenti. Istirahat. Ambil rest. Ya. Kenapa? Allah tahu Anda letih, Anda lelah. Yang bisa melepaskan emosi Anda, melepaskan rasa kecewa, rasa khawatir, rasa takut itu hanya kebenaran. Kebenaran itu datang ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berdiam, dengar suara Tuhan, dengar pewahyuan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Di saat itulah kebenaran itu memerdekakan. Oleh karena itu pastikan bahwa saat Anda beristirahat, pastikan bahwa tubuh, pikiran, emosi Anda beristirahat. Para suami, berikan waktu untuk istrimu untuk rest secara fisik. Diam di dalam hadirat Tuhan. Para istri, berikan suamimu waktu untuk beristirahat. Ada waktu khusus secara pribadi untuk dia beristirahat. Anak-anak juga begitu. Usahamu juga perlu istirahat. Mobil aja perlu istirahat kan? Dia harus ke bengkel ganti oli. Coba hidupin mobil terus-terusan. Bensinnya habis. Mungkin bannya cepat habis. Mungkin mesinnya cepat rontok. Berikan istirahat. Supaya apa? Karena Tuhan mau. Tuhan ingin memberikan pewahyuannya. Ingin berkata-kata. Ingin berkomunikasi dengan kita. Supaya apa? Emosi. Supaya pikiran kita. Supaya tubuh kita kembali. Ya? Tuhan tahu. Kalau Allah itu beristirahat bukan karena capek, bukan karena lelah. Begitu pula manusia
Manusia ya diciptakan segambar dan serupa. Pada awal mulanya manusia punya kuasa yang sama. Karena dia diciptakan segambar dan serupa. Tapi Tuhan kasih hari Sabat. Kenapa? Secara roh kita ada. Roh kita berasal dari roh Tuhan. Ketika manusia diciptakan, dihembuskan nafas kehidupan. Nafas kehidupan di situ bahasa aslinya ada zoe. Hidupnya Allah dihembuskan. Hidup yang kekal. Tetapi kita diciptakan oleh apa? Debu dan tanah. Karena kita berasal dari tanah, debu, lemah. Tubuh kita ini lemah. Roh kita kuat, kenapa? Dikatakan dalam firman Tuhan, roh yang ada dalamku lebih besar dibandingkan daripada roh yang ada dalam dunia. Tapi kita diciptakan dari debu dan tanah yang sifatnya lemah. Mari kita lihat ya nanti ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dulu. Mari kita lihat. Kejadian 2 ayat 7. Saya bacakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup. Berarti nafasnya Allah, nafas kehidupan Allah diberikan kepada manusia. Zoe, nafas hidup yang kekal ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Roh kita kuat, tetapi tubuh kita dari tanah debu. Itu kita lemah. Ya, kita lihat di dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 4. Kenapa saya katakan demikian? Penting sekali bagi kita ada dalam rest secara fisik. Imamat 25 ayat 1 sampai 4. Imamat 25 ayat 1 sampai 4. Jemaat yang ada di dalam rumah masing-masing silakan. Mungkin yang menontonnya juga, yang melihat siaran ini silakan juga membuka Alkitabnya dimanapun saudara berada. Saya bacakan ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Ya. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu, perhatikan baik-baik, tanah itu, manusia tadi diciptakan dari mana? Dari tanah. Tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Tubuh kita harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, Tuhan katakan berkati kudusan, dikuduskan, diberkati hari ke-7. Kita harus ada rest, baik inside maupun outside. Baik secara di dalam maupun di luar tubuh. Karena apa? Dikatakan Tuhan di sini, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Harus. Bukan, ya kalau mau istirahat, tapi harus. Ya, bagi tanah itu suatu sabat. Masa perhentian penuh. Masa perhentian penuh artinya waktu berhentinya full. Kalau dibilang waktu itu 1 kali 24 jam, ya 1 kali 24 jam. Kalau waktu itu ada 1 hari, ya 1 hari. Kalau saat itu 1 bulan, ya harus 1 bulan. Berhenti full. Suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Perhatikan baik. Kita terbuat dari tanah debu. Ya. Allah membuat hari Sabat itu untuk manusia melakukan perhentian di situ. Beristirahat. Kadang-kadang kita seringkali menganggap remeh hal seperti ini. Oh, ini mah kan bercerita hari Minggu. No. Ini bercerita tentang kita. Bercerita tentang baitnya. Kita adalah bait Allah. Di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Bercerita tentang itu. 6 tahun engkau harus menaburi.
Engkau harus merantingi, engkau mengumpulkan selama 6 tahun, 6 tahun, 6 hari. Ya, jangan terpaku sama 6 tahun, 6 tahun. Enggak begitu. Ya. Tetapi pada hari ketujuh, makanya dikatakan angka 6 itu adalah angka manusia. Bilangan itu adalah bilangan manusia, 666. Dan angka 7 adalah angka Tuhan. Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Haruslah ada. Jadi mau nggak mau, suka atau nggak suka, jikalau kita percaya akan kebenaran firman Tuhan yang saat ini dibaca, berhenti. Ya. Berhenti. Jangan kita sudah tahu kebenaran tapi kita tidak berhenti di hari ketujuh. Tidak menanam, tidak merantingi, dan tidak mengumpulkan. Lantas orang berpikir pada saat itu bangsa Israel, bagaimana kami? Kami nggak nanam, kami nggak merantingi, kami nggak mengambil, mengumpulkan hasilnya. Bagaimana kami makan? Sama kan seperti sekarang? Usahaku nggak buka, nggak bisa. Kalau buka nggak ada yang beli, dilarang sama pemerintah. Tokoku bagaimana? Mungkin kalau yang punya pertanian ya bisa melakukannya. Tapi bagi yang berusaha buka toko, toko pakaian, toko segala macam, mall, hotel, bagaimana? Berhenti. Tuhan mau istirahat, Tuhan mau kita semua ada dalam rest. Waktu perhentian, bagaimana pelayananku? Gak ada, gereja semua online. Mungkin bertanya sama seperti bangsa Israel pada saat itu. Allahku, bagaimana? Apa yang kami makan? Jawabannya di pasal yang sama Tuhan menjawab. Imamat 25 ayat 20 sampai 22. Ini yang mau saya beritakan kepada saudara. Satu pewahyuan dari Tuhan ketika Anda diam beristirahat hari ketujuh. Lihat apa yang terjadi. Ayat 20, Imamat 25 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan ayat 20. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur, tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Ayat 21 dikatakan, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Jadi di hari ke-6 Allah memberkati kita dengan memberi hasil tanah kita 3 kali lipat atau untuk 3 tahun. Kita baca ayat selanjutnya. 22. Dalam tahun yang ke-8, ingat ya, hari ke-6 kita memetik, kita mendapatkan berkat atau hasil atau menuai hasil 3 kali lipat atau 3 tahun atau 3 hari. Ya, perhatikan baik-baik. Hari ke-6 kita dapat 3. Dalam tahun hari ke-7 kita beristirahat. Berarti kita tidak merantingi, tidak menanam, juga tidak mengumpulkan. Berarti makannya dari mana? Dari yang 3 ini. 1. Ya, perhatikan baik-baik. Dalam tahun yang ke-8, kamu akan menabur tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama. 8. Sisa berapa? 1. Sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Jadi di hari ke-9 kita itu sudah mulai mengambil hasil, tetapi tetap memakan yang lama. Itu namanya berkelimpahan. Perhatikan baik-baik. Ya. Bangsa Israel pada saat itu pun bertanya, hukum Tuhan itu berat, makanya Torah itu nggak bisa ada yang lakukan. Karena terlampau berat. Bagaimana Tuhan? Hari ke-7 kami beristirahat. Tuhan larang untuk merantingi. Tuhan larang untuk menanam, untuk mengumpulkan hasilnya. Tapi Tuhan bilang apa? Hari ke-6, aku akan memberkati engkau, memberi hasil tanahmu 3 kali lipat. Itu sebabnya dikatakan hari ke-7, jangan kamu khawatir.
Hari ketujuh, mau hari apa aja ya Anda hitung ya. Saya tidak berpatokan kepada hari Minggu, tetapi karena kita hidup di tahun Masehi dengan kalender tahun Masehi, saya pakai tahun Masehi itu hari Minggu. Gak usah khawatir hari Minggu. Datang beribadah jangan bawa kekhawatiranmu. Ingat ayat ini, 3 kali Tuhan sudah memberkati hari ke-6 saya 3 kali lipat. Itu untuk dimakan kapan? Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa. Lengkap pewahyuannya? Jangan khawatir. Sama seperti kondisi saat ini juga. Ya. Dengan kata lain saya ingin menyampaikan kepada saudara adalah yang dimaksud dari ayat Imamat 25 sampai 20 ayat 25 Imamat pasal 25 ayat 20 sampai 22 saya ingin mengatakan begini. Tuhan ingin mengatakan begini. Jika aku melihat hatimu memberikan istirahat pada tanahmu pada tahun ke-7, maka aku akan memberkati engkau 3 kali lipat. Saya ulangi sekali lagi. Jika aku melihat hatimu tidak khawatir, tidak takut, tidak gelisah, dan memberikan istirahat pada tanahmu pada tahun ke-7, aku akan memberkati engkau 3 kali lipat. Jadi khawatir, rasa khawatir itulah yang menghalangi kita. Itulah yang menghambat kita melihat penyediaan dari Tuhan. Akhirnya kita hanya melihat kekhawatiran kita. Saya jadi terlintas ini Petrus. Ya, Petrus ingat waktu di dalam perahu. Ya, di dalam perahu Yesus ketika itu malam-malam tiba-tiba diombang-ambingkan angin dari buritan ya katanya. Angin dari buritan itu menghantam kapal. Tiba-tiba mereka bingung, mereka khawatir, mereka takut. Ya, ketika ketakutan itu muncul, Yesus berjalan di atas air. Yang dilihat siapa? Oleh murid-muridnya? Yesus atau hantu? Hantu. Bukankah rasa khawatirmu juga melihat Allah datang itu Anda tidak menganggap seolah-olah iblis yang datang? Rasa khawatir itu bahaya, saudara. Rasa gelisah, rasa khawatir itu bahaya sekali. Alkitab mencatat banyak sekali rasa jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Karena itu. Kalau tidak kita hidup sama dengan bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah. Kita mengaku orang percaya. Padahal kita tidak mengenal Allah yang kita sembah. Dia Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Dia Jehovah Nisi. Dia perisai. Dia Jehovah Tsidkenu. Dia Jehovah Salom. Dia di Musa dikatakan ketika Musa bertanya kepada Allah, kalau mereka bertanya siapakah engkau ini? Dia jawab, aku adalah aku, Ehye, Asher, Ehye. Di situ adalah aku yang aktif. Bukan aku yang pasif, tapi aku yang aktif. Aku yang memberkati, aku yang melindungi, aku yang mengurapi, aku yang menyembuhkan. Allah kita adalah Allah yang aktif. Karena dia penuh kasih. Kasih itu sesuatu yang harus dibuktikan. Anda berbicara saya penuh kasih, tapi Anda tidak pernah membuktikannya. Orang gak bicara, gak bisa. Itu sebabnya manusia diciptakan Allah. Karena apa? Allah perlu meluapkan rasa kasihnya kepada yang serupa. Nggak mungkin kan? Anda meluapkan kasihnya begitu luar biasa kepada binatang piaraan Anda. Tiba-tiba anjing saya namanya keren sih anjing saya. Smooth E.T. Van Edenroyce. Belakangnya saya kasih Sitorus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi harus tahu bahwa Allah ketika menciptakan manusia bukan Allah supaya ada teman. Allah punya malaikat beribu-ribu. Tapi Allah ingin memberikan
kasihnya, ingin menunjukkan aku adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga dikatakan kita ini adalah objek kasih. Bukan subjek. Anda gak usah kejar kasih. Kasih itu sudah diberikan. Cuman rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah, pengenalan akan Allah yang kurang, itu yang membuat kita tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam kasih karunia. Dikatakan dengan penuh keberanian, Paulus mengatakan dengan penuh keberanian aku menghampiri tahta kasih karunia. Kenapa dia penuh keberanian? Karena di dalam tahta kasih karunia Paulus mengatakan bahwa aku memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia dan pertolonganku tepat pada waktu. Paulus tahu itu. Makanya dia penuh keberanian. Kenapa mesti penuh keberanian? Karena iblis coba menggandoli. Ketika Anda rest, Anda mengatakan, mana Yesusmu? Tuh disuruh istirahat, tapi kamu tuh besok mau makan apa? Mungkin seperti itu. Makanya dikatakan dengan penuh keberanian. Paulus tidak mau melihat masa lalunya. Karena iblis mengintimidasi. Itu sebabnya kita perlu rest. Oh, Allah tidak pernah memperhitungkan kesalahan-kesalahanku. Allah tidak pernah lagi dia menebus dosaku karena apa? Yesus tidak pernah berbuat dosa. Di dalam dia tidak ada dosa dan dia tidak mengenal dosa. Harus kenal. Sehingga kita kuat jalan ini. Jangan kita seperti memukul angin. Jadi penting sekali rest itu tuh sangat penting sekali. Ya. Rest itu sangat penting sekali. Kita buka di dalam 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai 21. Ya. 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai 21. Kita lihat ya, begitu pentingnya sabat tubuh kita harus diistirahatkan, tanah kita harus diistirahatkan. 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai 21. 2 Tawarik 36 ayat 17 sampai 21. Jangan salah buka ya, sebab kalau buka 1 Tawarik 4 ayat 10 itu doa Yabes. Hafal kali. Saya bacakan. Ayat 17. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyayangkan teruna atau gadis. Ini yang tangkap pewahyuannya, ini kondisi saat ini ya, saya baca. Orang tua atau orang ubanan semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya, ke dalam tangan raja orang Kasdim. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya semuanya dibawanya ke Babel. Tidak ada harganya lagi. Anda mau punya uang miliaran pun saat ini nggak bisa. Nggak ada artinya. Perdagangan sudah tidak normal. Semuanya ekonomi sudah tidak normal. Ya. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api. Sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Kita lihat sekarang. Gereja besar segala macam. Ujung-ujungnya kosong. Ujung-ujungnya di mana? Di rumah. Ya. Biasa kita memakai dengan sound system yang mungkin harga miliaran. Sekarang semuanya udah gak ada artinya. Ayat 20. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel. Dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Jadi bangsa Israel pada saat itu dibuang ke Babel. Semua kemewahan dihancurkan. Karena apa? Karena tanahnya sudah gersang. Kenapa tanahnya gersang? Karena bangsa Israel melalaikan tahun-tahun sabat tanah itu. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat. Hingga genaplah 70
Perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi pada bangsa Israel? Dikatakan ya, kalau nggak salah di dalam Korintus, 1 Korintus atau Timotius, dikatakan bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel itu sebagai contoh, bukan sebagai sejarah yang dapat terjadi pada kita di zaman akhir ini. Berarti apa musim yang ada di bangsa Israel ini akan terjadi pada musim untuk kita. Orang masih menganggap, oh itu kan perjanjian lama Pak, itu kan bangsa Israel. Ya, tapi di dalam perjanjian baru, saya lupa ayatnya, silakan cari nanti Korintus, bahwa apa yang terjadi pada bangsa Israel itu merupakan contoh. Pakai itu sebagai contoh, bukan sejarah. Yang dapat terjadi pada kita yang hidup di zaman akhir. Bukankah mirip? Sekarang tanah kita sudah tandus. Rumah-rumah mewah tadi dikatakan di ayat ke 19 membakar rumah Allah. Mungkin membakar pada saat itu karena kita bukan perang secara fisik, tetapi saat ini kita perangnya juga bukan secara fisik. Mungkin membakar bukan rumah Allah dibakar, tapi kosong gereja-gereja. Kemewahan itu ditinggalkan, saudara. Kenapa? Tuhan katakan, kamu lupa tahun-tahun Sabat. Kita sibuk gereja dengan berbagai program, berbagai acara. Senin sampai Jumat, kalau bisa sampai jam 1 malam. Sibuk dengan acara rutinitas keagamawian. Lupa, tahun Sabat, Sabatmu. Makanya saya di awal tahun saya dapatnya ini bukan tahun new apa ya? Kalau Paniko itu apa? Tahun dimensi yang baru ya? Ya dimensi yang baru, dimensi ibadahnya udah berbeda. Dimensi pengurapannya berbeda. Saya dapatnya justru tahun rahmat Tuhan. Karena kita beristirahat. Ini tahun rahmat Tuhan. Tahun Yobel. Kedudukan udah gak dipandang lagi. Kekayaan udah gak dipandang lagi. Kepintaran gak dipandang lagi. Jabatan gak dipandang lagi. Karena semuanya mengalami hal yang sama. Hingga genaplah 70 tahun. Dan perhatikan. Manusia yang bekerja keras itu karena rasa khawatir. Betul? Hantam sana, hantam sini karena ada rasa khawatir. Oh ada ini kejar ke sana, oh ada ini kejar ke sini. It's okay, bagus. Kalau itu tidak didasari oleh rasa khawatir. Tapi didasarkan bahwa Tuhan memberikan talenta. Tuhan memberikan karunia. Jadi di dalam menghadapi masa-masa seperti ini Tuhan mau tanah kita itu yuk kita istirahat. Rest, makanya jangan kemana-mana. Mall juga ditutup. Coba mall buka. Mau pandemiknya udah 1 juta juga tetap aja ke mall. Ini makanya Allah itu nyuruh raja orang Kasdim menghancurkan Israel, bawa ke Babel. Karena apa? Tuhan tahu, kamu melupakan sabatmu. Bukankah sekarang seperti itu? Tutup sana, tutup sini, mall sana tutup, mall sini tutup, semuanya tutup. Ingat, Tuhan katakan, ingat sabat. Tanahmu sudah tandus. Kita sibuk hari-hari ini mempersiapkan segala sesuatunya. Oh, karena perekonomian Indonesia lagi naik di atas 5% dan diperkirakan tahun 2030 Indonesia sudah menjadi negara nomor 3 terkuat. Sekarang pun sudah menjadi negara industri, bukan lagi negara berkembang. Sibuk orang, wah kita harus persiapkan ini. Persiapkan, Tuhan bilang sederhana. Ingat hari ke-7. Istirahatkan. Itulah sabat bagi tanahmu. Sabat bagi hatimu. Sabat bagi tubuhmu. Enggak usah khawatir.
Gitu. Orang Israel karena melupakan Tuhan berikan raja orang Kasdim. Dimusnahkan semua. Tidak ada artinya. Dibawa ke Babel sampai tahun ke-70. Karena bangsa Israel melalaikan. Kita seringkali bekerja keras sampai hari Minggu pun kita bekerja keras di mana di gereja pun WA itu jalan bisnis. Wah, Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan firman-Nya tidak akan kembali kepada engkau dengan sia-sia, tetapi akan melakukan seperti apa yang aku perintahkan dan menjadikannya berhasil. Kalau Anda percaya ini, maka firman-Nya mengatakan stop hari ke-7. Jangan khawatir. Aku memberkati engkau pada hari ke-6 3 kali lipat. Percaya. Jangan jadi orang yang tidak percaya. Saya lihat ya. Yesaya 30 ayat 15. Ini terakhir. Ayat terakhir dari saya. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam. Tinggal diam. Kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kenapa? Kok dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita? Karena ketika kita diam, ketika kita tenang, ketika kita rest, ketika kita melakukan istirahat di hari sabatnya kita, Tuhan memberikan pewahyuannya, Tuhan memberikan kehendaknya, menyampaikan kemauan Tuhan, bisa berkomunikasi, kita jadi tahu arahnya. Coba Anda bayangkan dalam kondisi seperti ini Anda panik. Aduh, bagaimana, bisa mikir nggak? Nggak bisa, yang ada adalah frustasi. Jadi mari, kondisi saat ini, kita rest secara fisik. Ingat ketika rest secara fisik, kita sedang memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan. Kalau saat ini kita semua merasa khawatir, saat ini kita semua merasa takut, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, firman Tuhan mengatakan, jangan engkau khawatir akan apa yang kamu pakai dan kamu minum, bahkan kamu makan. Karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Burung di udara Tuhan yang tidak pernah mencari makannya Tuhan pelihara. Bunga bakung yang tidak pernah memintal diberi pakaian seindah, lebih indah dari Salomo. Salomo tidak pernah memakai pakaian seindah bunga bakung. Hei, kamu yang kurang percaya. Bukankah kamu lebih berharga dari burung-burung? Bukankah kamu lebih berharga daripada bunga bakung? Jadi itu maksudnya kenapa dikatakan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ya, dia akan hidup dengan segala kelimpahannya. Kenapa? Karena kita didandani melebihi Salomo. Anda tahu Salomo? Minggu lalu saya sudah jelaskan. Salomo adalah manusia, orang terkaya di dunia saat itu. Wow, kita didandani melebihi Salomo. Tapi rasa khawatirmu, rasa tidak percayamu, rasa takutmu, rasa gelisahmu, kepahitanmu, itu yang menghalangi engkau menikmati apa yang Tuhan sediakan. Saya ulangi sekali lagi, dengan tinggal tenang, engkau bisa merasakan kasih karunia. Engkau bisa merasakan penyediaan Tuhan. Engkau bisa melihat kasih karunia Tuhan secara nyata. Itu maksudnya. Jadi dalam kondisi seperti ini, apapun aturan yang ditetapkan pemerintah, ikuti. Tapi secara iman kepada Kristus, kita tahu ini adalah waktu sabat kita. Kisah para rasul, para murid Yesus dikatakan, engkau jangan pergi kemana-mana. Ingat, engkau jangan pergi kemana-mana. Engkau diam di dalam Yerusalem. Apa yang dilakukan? Apakah para murid pergi? Apakah para murid pergi keluar kota? Tidak, mereka berkumpul setiap hari memecah-mecahkan roti. Memecah-mecahkan roti, berbagi satu sama lain.
Apa yang terjadi? Ketika hari Pentakosta, kedahsyatan mereka begitu luar biasa. Petrus berkhotbah, 3.000 bertobat. Itu penuaian. Orang banyak bilang, ini tahun penuaian. Ya, tapi caranya tidak pernah mengerti. Saat ini Tuhan suruh kita diam. Suruh kita memecahkan roti bersama-sama. Di rumah-rumah. Berbagi satu sama lain. Lihat sama kan kondisi saat ini. Banyak yang di PHK. Banyak yang istilahnya kurang pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak bisa. Bukankah kisah para rasul mengatakan berbagi? Salib tidak berbicara hubungan kita dengan Tuhan saja. Tapi salib secara horizontal. Itu baru namanya salib. Saat-saat seperti ini Tuhan ingin kita menegakkan salib. Beristirahat. Diam. Seperti para murid patuh kepada instruksi Tuhan Yesus. Dan kita bisa lihat para murid menerima sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus yang memberikan kekuatan, menghibur, menolong. Saya undang bangkit berdiri. Masing-masing dari kita tundukkan kepala kita, yang di rumah juga, yang menonton. Mari bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak usah khawatir, untuk kita tetap beristirahat, tetap berhenti pada hari ke-7, tetap membuat tanah kita pada Sabat ini berhenti, tidak menabur, tidak dirantingi dan tidak dikumpulkan hasilnya. Tetapi percayalah firman Tuhan juga. Allah yang sama yang mengatakan itu. Allah yang sama juga mengatakan bahwa pada hari ke-6 aku memberikan hasil 3 kali lipat. Aku memberikan hasil untuk 3 tahun. Di mana engkau beristirahat, engkau tidak dapat menabur. Saudaraku yang terkasih. Ketika bahtera Nuh terjadi, sudah dibuat dan sudah jadi. Allah mengatakan kepada Nuh, silakan masuk. Masuklah ke dalam bahteramu. Itu artinya Allah sudah ada di depan. Sudah ada di dalam. Nuh ada di luar. 1 tahun kemudian ketika bahtera Nuh, air bah itu sudah berhenti. Allah mengatakan kepada Nuh, keluarlah. Karena Allah adalah yang terakhir keluar dari bahtera itu. Tahukah saudara bahwa Allah sudah ada di minggu depan? Tahukah saudara bahwa Allah sudah hadir besok di hidupmu? Bahwa Allah sudah ada di depanmu. Dia yang akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Dia sendiri Allah yang akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Sebab dialah Allah Israel yang memanggil kita dengan nama kita. Jikalau engkau saat ini percaya sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengatakan kebenaran itulah yang memerdekakan engkau. Dari rasa takutmu, dari rasa kurang percayamu, dari rasa gelisahmu, dari rasa terpelenggumu, dari kepahitanmu. Dialah kebenaran itulah yang memerdekakan kau saat ini juga. Bukan karena engkau didoakan, bukan karena engkau ditumpang tangan, bukan karena hamba Tuhan mengurapi engkau, tidak. Tapi kebenaran itulah yang sesungguhnya yang memerdekakan engkau. Kalau engkau terikat, saat ini engkau terikat, bisnismu terikat dengan hutang piutang, percayalah kebenaran itulah yang memerdekakan kau. Kalau saat ini engkau terikat karena satu kesalahanmu, engkau terikat oleh sesuatu hal
yang mungkin kau tidak bisa lepaskan saat ini juga. Percaya kepada firman-Nya. Firman-Nya sendiri berkata, kebenaran itulah yang memerdekakan. Engkau dimerdekakan secara finansial. Engkau tidak perlu lagi takut keuanganmu, akan apa yang kau makan, akan apa yang kau minum, akan apa yang kau pakai. Sebab engkau mengenal Allah kita. Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelesaikan segala pekerjaannya di atas kayu salib. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan, dia duduk beristirahat karena tugasnya sudah selesai. Sama seperti Allah menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan hari Sabat, dia membuat hari Sabat untuk manusia, supaya manusia bisa beristirahat, bisa mendengar suaranya. Demikian juga kita secara fisik, kita terbuat dari tanah. Lakukan Sabat terhadap tanahmu. Hari ketujuh, lakukan Sabat supaya emosi, supaya engkau tenang, supaya engkau rileks, supaya engkau bisa sabar menghadapi segala sesuatunya, supaya hatimu lembut, supaya tubuhmu kuat terhadap penyakit. Itu yang Tuhan mau, Sabat bagi tanahmu, bagi tubuhnya, bagi baitnya. Saudara yang terkasih, ambil waktumu 5-10 menit. 5 menit saja, 2 menit saja. Katakan, Tuhan, aku percaya akan kebenaran firman-Mu. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Terkadang aku ragu untuk kebenaran dari firman-Mu. Terkadang aku kurang percaya. Terkadang aku muncul rasa khawatir. Terkadang aku muncul rasa takut akan apa yang aku makan, akan aku pakai, aku minum, Tuhan. Pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, Engkau lihat hati setiap jemaat-Mu di rumah maupun yang ada saat ini di tempat ini, Tuhan. Mereka mengakui bahwa mereka tidak akan pernah gelisah lagi. Mereka tidak takut lagi karena mereka mengenal Allah dengan benar. Allah Jehovah Jireh, Jehovah Sama, Jehovah Rapha, Jehovah Sidkenu, Jehovah Shalom. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir saat ini, Tuhan. Hadir bersama kami, bersama waktu istirahat kami, bersama perhentian kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kita angkat lagu ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hati. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya sekali lagi hadirat-Mu, Tuhan. Mari jemaat yang ada di rumah pun angkat. Percayalah bahwa di rumahmu ada hadirat Tuhan menyertai engkau, memberikan kekuatan, memerdekakan engkau. Menyembah-Mu, yang ku nampak hanya hadirat-Mu. Percayalah hadirat Tuhan ada di tempat ini, ada di rumah-rumah jemaat. Terima itu, hadirat Tuhan ada, Dia beserta engkau. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami mengucap syukur Bapa, mengucap syukur hari demi hari, kebaikan demi kebaikan yang telah Tuhan sikapkan, Tuhan berikan, Tuhan manifestasikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami ada dalam situasi kondisi daripada COVID-19 di mana kami tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin bisnis kami pun tidak bisa bergerak, mungkin bisnis kami pun mengalami penurunan, mungkin kami tidak melihat pintu terbuka, tetapi satu hal yang kami percaya, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kepada Engkau. Firman-Mu akan melakukan seperti apa yang Kau perintahkan dan menjadikannya berhasil.
Oleh karena itu kami percaya sepenuhnya akan kebenaran firman-Mu Bapa. Siang hari ini Bapa, biarlah kebenaran-Mu saja yang boleh jadi atas kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, di dalam Kau kami diberkati, kami sudah dikuduskan, kami sudah dimenangkan, kami sudah dibenarkan. Dan kami adalah kebenaran di dalam Kristus. Kami tidak takut lagi terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami. Kami percaya Bapa. Kami percaya Engkau bawa kami naik-naik. Sekalipun orang mengatakan saat ini keadaan tidak memungkinkan, tapi kami percaya Engkau akan bawa terus kami berjalan dari kemenangan menuju kemenangan, berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan, sehingga kami memiliki kemuliaan Allah seutuhnya. Dan di dalam kemuliaan itulah kami mengalami satu kemenangan yang dahsyat. Sesuai janji-Mu, kami adalah Yusuf rohani. Sekalipun Mesir mengalami kelaparan, sekalipun kami ada di dalam kondisi pandemi COVID-19, tapi kami dapat memberkati. Lumbung-lumbung kami tidak akan pernah habis. Bakul adonan kami tidak pernah habis. Seperti seorang janda di tanah Sarfat Tuhan, tidak pernah habis tepung dan minyaknya Tuhan. Demikian juga tepung dan minyak selalu ada. Sama halnya Engkau selalu menyediakan kepada kami gandum, anggur dan minyak dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkau ajar kami untuk terus hidup di atas pengorbanan daripada Yesus Kristus. Kami beritakan terus kematian Kristus dimanapun kami berada. Kami percaya ada kuasa di balik kematian Kristus, ada kuasa di balik kebangkitan Kristus, ada kuasa di balik kenaikan Kristus ke surga. Dan kami tahu Tuhan, saat ini Engkau berdiam di sebelah kanan Allah, karena musuh-musuh sudah ada di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya saat ini kami mau deklarasikan Tuhan, bahwa musuh-musuh kami rasa takut, rasa tidak percaya, rasa gelisah, rasa khawatir, rasa kekurangan, rasa tidak ada pengharapan, itu sudah ada di bawah kaki Yesus. Dan kami terima siang hari ini kemenangan kami Tuhan atas diri kami, kemenangan kami atas kedagingan kami, kemenangan kami atas masalah kami yang kami hadapi Tuhan. Kami mau berkata, nya Engkau masalah dari kehidupan kami. Kami mau berkata berkat Tuhan berlimpah atas kami. Terima kasih Bapa, saat ini kami mengucap syukur untuk gandum, anggur, minyak yang ada di hadapan kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami percaya bahwa gandum, anggur dan minyak selalu berlimpah atas kehidupan kami. Firman Tuhan mengatakan jangan rusakkan anggur dan minyak. Jangan rusakkan anggur dan minyak dalam kehidupanmu. Dan kami tahu Tuhan, gandum dan anggur dan minyak ini Engkau yang menyediakan. Tubuh dan darah adalah Engkau yang menyediakan Tuhan. Engkau yang menghampiri kami karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Oleh karena itu Bapa, berkati anggur dan roti yang ada di hadapan kami. Kami percaya sepenuhnya bahwa ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Ketika kami memakannya, janji-Mu Tuhan di dalam firman-Mu berkata, barang siapa memakan tubuh dan darahku, memakan daging dan darahku, memakan tubuh dan darahku, dia tidak akan pernah binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kami percaya saat kami mengambil perjamuan kudus, bisnis kami tidak akan binasa, pekerjaan kami tidak akan binasa, rumah tangga kami tidak akan binasa, anak-anak, pendidikan anak-anak kami tidak akan binasa, cita-cita kami tidak akan pernah binasa. Semuanya akan hidup dengan segala kelimpahannya. Terima kasih Bapak. Silakan kita siapkan perjamuan kudus. Kita mengucap syukur terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain kami mengucap syukur untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan. Untuk kebaikan Engkau di dalam menyerahkan tubuh dan darah. Kami tahu Tuhan tidak ada yang dapat menanggungnya selain hanya Engkau. Karena kami terbuat dari tanah. Kami lemah, tetapi saat ini kami mau berkata kami kuat. Karena ada Kristus di dalam kami. Ada Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Mari saudara angkat
roti tubuh Tuhan Yesus Kristus tinggi-tinggi. Yang di rumah silakan Anda angkat. Para suami sebagai imam memimpin yang di rumah. Saya memimpin dari tempat ini. Pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, dia mengambil roti, inilah adalah tubuhku. Kemudian dia memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya kepada para muridnya. Dia berkata, ketika engkau memakan tubuhku, engkau bersatu denganku. Yesus sendiri berkata, akulah roti yang turun dari surga. Barang siapa memakan tubuhku dan darahku, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, percayalah bahwa saat ini engkau sedang mengangkat tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dicambuk, yang dihancurkan karena kasihnya kepada kita. Percayalah ketika kau memakan, kau memiliki tubuh ilahi yang sempurna. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesakitan apapun dalam dirimu, tidak ada luka apapun dalam tubuhmu. Bahkan tubuhmu adalah tubuh yang sehat, yang selalu sehat setiap saat. Percayalah, jangan pernah engkau ragu, jangan pernah engkau merasa tidak kurang percaya, tetapi hari ini berikan sepenuhnya kepada tubuh Kristus. Percayalah sepenuhnya kepada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau engkau percaya, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur yang merupakan simbol dari darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa untuk darah-Mu yang kudus, yang telah tercurah bagi kami, menebus kami dari setiap dosa. Bahkan darah-Mu lah yang memberikan proteksi, seperti Engkau memberikan proteksi melalui anak darah domba yang dioleskan di ambang-ambang pintu bangsa Israel. Itulah kemusnahan melewati mereka. Kami percaya Tuhan, darah-Mu tidak hanya menebus kami dari setiap dosa, dari setiap kesalahan kami, tapi darah-Mu juga yang memproteksi kehidupan kami. Hari lepas hari, detik demi detik. Ketika kami meminum darah-Mu, darah-Mu adalah darah yang kekal. Diam kekal di dalam tubuh kami, di dalam kehidupan kami. Pekerjaan kami juga akan menjadi aman. Rumah tangga kami menjadi aman. Pendidikan anak-anak menjadi aman. Pelayanan kami juga menjadi aman karena ada proteksi darah Kristus. Kami percaya saat kami keluar, kemanapun kami pergi, proteksi darah Kristus ada dalam kehidupan kami. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus COVID menempel dalam kehidupan kami. Bahkan terhadap baju kami, terhadap kendaraan kami, semuanya bersih. Terima kasih Bapa, kami percaya ini adalah tubuh darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dia mengangkat cawan itu. Kemudian dia berkata, inilah darahku yang tercurah, yang aku curahkan bagimu. Ini adalah perjanjian yang baru. Hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Bukan lagi usahamu yang membuat engkau diberkati. Bukan usahamu yang membuat engkau dilindungi. Bukan lagi usahamu yang membuat engkau semakin diberkati. Tetapi semua karena kasih karunia. Masuklah ke dalam kasih karunia Tuhan melalui imanmu. Masuklah. Karena engkau sudah menerima kasih karunia itu melalui korban Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, percayakah saudara, ketika engkau meminumnya, meminum darah Yesus Kristus, darah itulah yang memproteksimu. Darah itulah yang menebus engkau dari setiap dosa. Darah itulah yang memberi kehidupan yang kekal dengan segala kelimpahannya. Darah itulah yang memproteksi kehidupan keluargamu, usahamu, pendidikanmu, pelayananmu. Engkau tidak perlu lagi gelisah, tidak perlu lagi takut. Sebab perjamuan kudus, darah Yesus Kristus adalah bukti dari kasih Allah. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang percaya, minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur, katakan terima kasih. Angkat suaramu yang di rumah juga, terima kasih. Katakan terima kasih Yesus. Ucapkan syukurmu untuk kebaikan Tuhan.
Saudara yang terkasih, ketika Petrus bersama para murid yang lainnya ada di tengah laut, di tengah danau, di mana pada saat itu ada gelombang, ada angin buritan yang mengombang-ambingkan kapalnya. Yesus berjalan di atas air, tapi mereka tidak melihat sebagai Yesus, tetapi sebagai hantu. Saudara yang terkasih, Tuhan mengingatkan, janganlah rasa khawatirmu, janganlah rasa gelisahmu, janganlah rasa takut membuat kau tidak bisa melihat Yesus. Membuat kau tidak bisa melihat penyediaan yang telah Tuhan berikan. Dia bukan Tuhan yang akan, tetapi Dia adalah Tuhan yang telah. Jangan rasa gelisahmu, jangan rasa khawatirmu membuat engkau melihat Yesus. Sama seperti engkau melihat iblis. Iblis memang menyamar sebagai Yesus. Oleh karena itu, masuk ke dalam res Tuhan. Masuk ke kedalaman hadiratnya. Dia akan mengangkat setiap selubung. Dia akan mengangkat setiap rasa gelisahmu, rasa khawatirmu. Sehingga engkau bisa melihat di saat-saat sekarang ini. Di saat badai gelombang dunia. Begitu membuat kita tidak melihat harapan. Tetapi ketika kita ada res, kita melihat ada pengharapan di dalam Kristus. Pengharapan orang percaya adalah pengharapan bahwa segala sesuatu yang baik, bahwa segala yang baik pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Petrus mau melangkah kepada Kristus, ketika Petrus berfokus kepada Kristus, dia bisa mengalami mujizat. Dia berjalan di atas air, tetapi mencekamnya kondisi pada saat itu. Mungkin teriakan-teriakan dari teman-temannya, awas Petrus, nanti engkau tenggelam. Saat ini mungkin kau juga mendengar hal seperti itu. Mungkin saudaramu mengatakan awas. Mungkin saudaramu mengatakan jangan. Enggak mungkin Tuhan melakukan. Enggak mungkin itu datang dari Tuhan. Satu hal, ketika engkau mendengarkan, berpaling dari fokus kepada Kristus, engkau tidak lagi memandang salib Kristus sebagai sesuatu yang merupakan bukti pemeliharaan Tuhan, bukti dari segala janji Tuhan, bukti penggenapan dari apa yang Tuhan tuliskan, Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Petrus mulai tenggelam. Tapi percaya ke saudara, ketika engkau berseru, firman Tuhan di Mazmur 91 berkata, ketika aku berseru kepadamu Tuhan, engkau akan menjawab. Petrus berseru, Yesus tolong aku. Yesus mengangkat tangan Petrus, mengambilnya dari dalam air. Saudara yang terkasih, ketika engkau merasa engkau jatuh, saat yang tepat adalah saat ini engkau berteriak, Yesus tolong aku. Percayalah, Tuhan tidak pernah menjanjikan hari ke depan lebih baik. Tetapi satu janji Tuhan, Dia telah memahkotai tahun dengan kebaikan dan jejaknya mengeluarkan lemak. Demikianlah kita semua hidup di dalam jejaknya, menikmati setiap penyediaan, sukacita, damai sejahtera dari Allah. Kami mengucap syukur Tuhan, telah banyak Engkau singkapkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan, penyediaan-Mu Tuhan. Kami melihat kami aman di dalam Engkau, kami terlindungi di dalam Engkau, kami sejahtera di dalam Engkau, kami damai sejahtera di dalam Engkau, kami tidak pernah gelisah, kami tidak pernah memiliki rasa khawatir di dalam Engkau, karena kami melihat janji-janji Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, kami mau angkat doa kami, doa syafaat kami untuk bangsa Indonesia, untuk pemimpin
Kami dari Jokowi sampai yang paling terendah sekalipun Tuhan, persatukan mereka di dalam satu kesatuan kasih. Pakai anak-anak Tuhan untuk memberikan hikmat kepada pemimpin kami ini, supaya setiap keputusan yang diambil itu merupakan keputusan yang berasal dari Tuhan. Tidak ada kerusuhan efek daripada keputusan yang diambil. Tidak ada perpecahan. Tidak ada resesi ekonomi dari efek yang diambil. Kami percaya Tuhan, Kau pakai saat ini anak-anak Tuhan di segala lini dalam pemerintahan menjadi berkat bagi pemerintah bangsa Indonesia. Engkau juga yang melindungi, Engkau juga yang menyertai pemimpin kami Pak Jokowi dan menteri-menterinya dengan segala hikmat daripadamu Bapa, untuk mereka cakap di dalam menanggung segala sesuatu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tim medis maupun para dokter yang saat ini merawat mereka yang terkena COVID. Tuhan, kiranya darah-Mu yang kudus memproteksi mereka sehingga tidak ada impak, tidak ada efek daripada COVID-19 yang mereka rawat tidak berpindah kepada mereka, tapi mereka semua bersih. Mereka dalam perlindungan Tuhan. Begitu pula equipment, peralatan yang dipakai Tuhan, semuanya bersih, tidak ada tercemar sedikit pun. Dan kami lepaskan berkat kesembuhan bagi setiap pasien yang menderita COVID-19 dimanapun mereka berada. Di rumah sakit, di rumah-rumah yang melakukan karantina mandiri, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu pula Bapa, kami berdoa untuk tanah air kami bangsa Indonesia Tuhan, di mana sudah ada keluar keputusan untuk dilarang mudik Tuhan. Biarlah kami berdoa Tuhan, berikan kelembutan hati bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mematuhi peraturan ini. Karena ini adalah terbaik yang diberikan oleh pemerintah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar para malaikat tempur-Mu dengan pedang yang berapi-api menjaga setiap perbatasan pulau ke pulau, provinsi ke provinsi, kota ke kota, desa ke desa. Sehingga tidak ada satupun yang melanggar apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan juga tidak ada transfer perpindahan virus dari kota ke kota, pulau ke pulau, provinsi ke provinsi, rumah ke rumah. Bahkan keluarga antar keluarga pun tidak ada perpindahan virus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu sudah terjadi Tuhan. Kasih karunia-Mu sudah melakukan itu semua. Bagi kami Tuhan, kami aman, kami damai, kami sejahtera Tuhan. Aku berdoa untuk seluruh jemaat GBI TPU The Power of Grace, jemaat Diabes, juga secara umum seluruh The Power di bawah Sinode The Power of Grace. Kami berdoa, aku berdoa Tuhan, biarlah Engkau beri kekuatan kepada mereka, Roh Kudus-Mu terus ada di dalam kehidupan mereka, membawa mereka semakin mengerti, semakin mengenal Allah dengan benar, sehingga di saat-saat seperti ini mereka tidak lagi mengandalkan manusia, tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mereka mengandalkan hanya kepada Yesus Kristus yang telah menyelesaikan segala sesuatunya, kemiskinan, penyakit, kekurangan atau apapun sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan ini menjadi dasar iman kami. Kami hanya mau melihat apa yang telah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga yang menyaksikan saat ini ibadah dari multimedia, dari Facebook atau dari manapun juga yang ada saat ini juga. Tuhan berkati. Dengan berlimpah-limpah kami percaya Tuhan, Engkau menempatkan kami di atas bangsa-bangsa. Engkau memerintahkan berkat turun ke atas kami. Ketika kami rest, kami percaya Tuhan memerintahkan, telah memberikan berkat itu 3 kali lipat. Dan kami sudah menerimanya. Dan kami tidak akan pernah merasa khawatir. Kami tidak pernah merasa gelisah. Kami akan terus percaya, semakin percaya dan bertumbuh di dalam iman Kristus. Diberkati bakul adonan mereka, lumbung-lumbung mereka, keluar masuk mereka juga Engkau berkati Tuhan. Sekalipun musuh bersatu jalan menyerang mereka, aku percaya Tuhan, bertujuh jalan mereka akan tercerai-berai dari mereka Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atas seluruh jemaat The Power of Grace maupun yang sudah ada, yang berada saat ini, yang bersama-sama dengan kami beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pergumulan kami sudah Engkau jawab. Kami percaya kemenangan sudah kami terima. Dan kami melangkah bersuka cita sambil bersorak-sorai bahwa Allah yang kami miliki adalah Allah
yang begitu luar biasa. Kesetiaannya sudah teruji. Dia begitu setia, kasih setianya begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih, mari saudara yang di rumah maupun yang hadir saat ini, kita sama-sama angkat tangan kita terima berkat datang dari Allah. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya sampai batang-batang air. Engkau tidak pernah mengalami teriknya musim kemarau, yang daunmu selalu hijau. Engkau tidak pernah mengalami panas terik, tahun kering, dan buahmu selalu berbuah pada musimnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kuasa dari Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di angkasa, di awan-awan yang permai. Yang percaya dan telah menerima berkat kemenangan dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan rutin, silakan dapat Anda pakai untuk menabur kepada sesama Anda yang mengalami kekurangan di masa COVID-19. Tuhan Yesus memberkati.